Kejaksaan Agung kembali menyita uang yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sistem peradilan di tanah air memang sudah sejak lama bermasalah. KPK menyatakan bahwa profesi hakim beresiko terjerat suap. Mafia peradilan melibatkan hampir seluruh pelaku di dunia peradilan, mulai dari hakim, pengacara, jaksa, polisi, dan lain-lain. Dalam Islam, mafia peradilan ini bisa ditumpas. Antara lain, pertama, Islam menegakkan pentingnya iman dan takwa sebagai integritas bagi aparat penegak hukum. Kedua, para hakim dalam peradilan Islam hanya memberlakukan hukum Islam dalam semua kasus peradilan yang mereka hadapi. Ketiga, para hakim sebagaimana para pejabat dan pegawai dalam negeri, khilafah akan memberikan gaji yang layak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keempat, vonis hakim dalam satu pengadilan mengikat semua pihak yang terlibat di dalamnya secara mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia Farah Fadila dari kelompok 6 mewakili teman-teman untuk melakukan wawancara bersama Ibu Mufliha, seorang pengurus Pondok Pesantren Abdurrahman. Di sini kami akan mewawancara Ibu Agustina dari dosen UGJ. Nah, temanya itu adalah tentang korupsi, Ibu. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan pertamanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Korupsi menurut Kamus Hukum Sudarsono itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga ataupun teman. Itu secara menurut pengertian secara Kamus Hukum. Dan korupsi ini merupakan penyakit yang sangat akut, penyakit yang sangat berbahaya yang ada di negara kita, yang sudah terjadi di negara kita. Jadi sudah marak gitu, terjadi di mana-mana, khususnya di Indonesia. Dan bahkan sebenarnya bukan hanya di Indonesia saja ya. Korupsi ini sudah terjadi di sistem demokrasi ini, udah di berbagai negara. Di Indonesia, di Amerika, di Brazil, dan berbagai negara di dunia. Jadi bukan hanya di negara kita. Dulu pernah ada kasus korupsi dari pegawai pajak ya. Masih ingat adik-adik dari Saminan yang bahkan beliau itu korupsi merugikan negara sampai ratusan juta ya. Dan hukumannya hanya berapa tahun penjara. Dan bahkan mungkin uang yang dikorupsinya masih banyak. Dulu juga sempat tuh diberitakan beliau ada di mana, di Bali atau di mana, sedang padahal ketika itu kasusnya udah ini ya, sudah sedang ditangani dan menurut info katanya sedang dipenjara, tapi nyatanya orangnya ada di luar berkeliaran. Jadi hukuman yang tidak setimpal yang diberikan oleh koruptor membuat tidak jera dan akhirnya korupsi itu terjadi di mana-mana, bahkan khususnya tadi aparatur negara yang harusnya benar-benar dia bekerja untuk negara dengan penuh tanggung jawab, bukannya malah korupsi. Tapi apa yang terjadi di sistem demokrasi ini? Justru malah aparatur negaranya korupsi, dan korupsinya bukan korupsi yang ecek-ecek gitu, bukan yang 1-2 juta ya, tapi bahkan sampai merugikan negara sampai miliaran, bahkan ada sampai triliunan. Seperti itu. Mengutip Kamus Hukum ya, Kamus Sudarsono dikatakan bahwa korupsi itu merupakan penggelapan atau penyelewengan uang milik negara, tentunya ya, bisa juga uang milik perusahaan yang kemudian di mana seseorang itu bekerja di situ ya, baik di negara atau di perusahaan, tapi penggelapan atau penyelewengan itu untuk kepentingan pribadi
ya bisa untuk keluarganya seperti itu. Jadi dia bekerja yang harusnya untuk kepentingan, kalau dia bekerja di negara harusnya untuk kepentingan negara, kepentingan masyarakat, tapi malah untuk kepentingan dia begitu yang disebut dengan korupsi. Peran negara itu sangat vital ya, sangat penting bagi pemberantasan korupsi, karena korupsi itu tidak bisa diberantas secara individu ataupun masyarakat. Harus ada peran negara yang benar-benar melakukan itu. Dan bagaimana sih peran negara saat ini untuk memberantas korupsi? Ternyata ini belum cukup ya, dengan para pelaku korupsi ini pelaku koruptor itu di penjara beberapa bulan dan itu tidak memberikan efek jerah. Nyatanya masih banyak aja yang korupsi kan. Terus dengan adanya KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu kan negara juga yang ngituin KPK, tapi nyatanya tetap aja banyak, bahkan sekarang lebih banyak. Bukannya adanya KPK itu berkurang orang-orang yang korupsi ya, tapi nyatanya tidak. Lantas apa yang harus dilakukan? Kalau kita berbicara masalah korupsi ini memang sistemik sih. Jadi solusinya itu harus benar-benar mencabutnya dari akar-akarnya supaya korupsi ini benar-benar tidak ada. Kalau di dalam Islam sendiri ya tadi individunya harus benar-benar memahami, dibina. Kalau misalnya negara itu harus membina aparaturnya atau pejabat negaranya sebelum mereka diterima atau menjadi aparat negara atau menjadi PNS. Mereka harus benar-benar diseleksi secara profesional gitu. Dan tidak misalnya memasukkan kerabat sendiri atau keluarga ya, nepotisme seperti itu, tapi benar-benar profesional diseleksi gitu. Dan negara harus membina aparaturnya. Jadi yang namanya manusia kan berbeda-beda ya, latar belakangnya berbeda-beda, terus kebiasaannya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, dan itu harus dibina. Aparatur negara harus dibina secara intens, secara benar-benar, supaya mereka memahami tanggung jawabnya apa, job description-nya apa, terus benar-benar ketakutan kepada Allahnya. Kalau di dalam Islam jelas ya, kita kan memang secara individu harus dibina dengan apa ya, dengan Islam tentunya, dengan akidah Islam yang harus dikuatkan supaya tidak ada dalam diri seseorang itu berpikir pengen cepat kaya tapi dengan cara yang tidak halal gitu. Dan itu kan perlu pembinaan seperti itu. Terus yang kedua adalah tadi saya tulis biar nggak lupa. Tadi yang pertama ya, jadi rekrutmen aparatur negaranya harus benar-benar secara profesional. Terus yang kedua adalah tadi sudah negara melakukan pembinaan kepada seluruh aparatur ini secara menyeluruh. Menyeluruh artinya semua harus dibina, siapapun itu. Nggak memandang bulu misalnya ini masih ada kerabat, akhirnya tidak dibina, enggak seperti itu semuanya. Karena kan mereka bekerja untuk negara, seperti itu ya. Bukan untuk individu ataupun untuk keluarganya atau untuk saudaranya, tapi untuk negara. Terus yang ketiga, negara itu wajib memberikan gaji dan fasilitas yang benar-benar sesuai, tidak asal, sehingga tidak menimbulkan peluang untuk tadi mencari uang sampingannya dengan cara yang tidak halal. Kalau di dalam Islam kan aparatur negara itu benar-benar dijamin ya, jadi dijamin kelayakannya gitu, tidak asal. Akhirnya kalau sekarang kayak guru, dosen aja kan biasanya gaji kecil, otomatis kebutuhan keluarga ya besar. Sistem sekuler ini kebutuhan keluarga besar, sedangkan gaji kecil, jadi pengeluaran banyak, pemasukan sedikit. Kalau dulu guru digaji berapa? Puluhan juta,
dosen, apalagi ilmuwan ya. Ilmuwan itu para ulama, para orang alim itu karyanya dihargai dengan seberapa mas. Misalnya Dek Fadila jadi seorang ulama atau penulis buku, dan bukunya itu ditimbang seharga emas, nanti diberikan. Kalau sekarang kayak gitu nggak deh? Masya Allah. Jadi beda banget ya, beda banget di sistem sekuler ini dengan perbandingannya dengan sistem dalam hal tadi gaji aparatur negara juga. Sehingga tadi mereka pun individu yang terbina, terus aparatur negara yang memberikan kelayakan gaji, tidak ada peluang untuk berpikir yang aneh-aneh, apalagi korupsi. Karena apa? Secara individunya udah mantap, keimanan kepada Allahnya udah mantap ya. Jadi rasa takut kepada Allahnya juga benar-benar. Jadi gak kepikiran. Kalau sekarang biasanya digaji berapa? Kayak pegawai pajak, kalau menurut kita yang guru ataupun para mahasiswa kayaknya gaji pegawai pajak itu besar ya gitu. Misalnya berapa menurut mahasiswa yang notabene masih mahasiswa atau menurut orang biasa, tapi nyatanya mereka masih korupsi juga. Kenapa tuh? Ya tadi dari individunya tidak terbina ya, dari individunya tidak terbina, mereka akidahnya tidak kuat. Terus tadi dari faktor mungkin kelayakan gaji menurut mereka belum layak, akhirnya tadi cari sampingannya yang tidak halal. Jadi saling keterkaitan juga ya. Terus yang ketiga, tadi kedua ya? Keempat. Islam itu melarang para pegawai, apalagi aparatur negara ya, apalagi pegawai negara itu menerima suap dan hadiah. Jadi ketika seorang pegawai itu sudah digaji oleh negara, haram menerima suap atau menerima hadiah dari para misalnya pengusaha yang pengen dilancarkan gitu. Atau dia misalnya pengen pajaknya di teks amnesti ya, misalnya pajaknya pengen dikurangi, jadi dia menyuap pegawai pajaknya misalnya. Banyak kan terjadi ya di Indonesia seperti itu. Padahal nggak boleh, haram. Kalau di dalam Islam itu haram menerima suap ataupun menerima hadiah. Menyuap haram, menerima suap juga haram. Seperti itu. Berarti dari kata membina ini, pendidikan juga penting ya untuk sebagai pembinaan kepada masyarakat, kepada individu juga. Tadi sudah ya definisinya ya. Sekarang kita bicara fakta gitu ya, yang terjadi di sekitar kita. Korupsi itu udah merajalela hidup Anda, seperti benang kusut yang susah sekali pada berbagai bidang terjadi korupsi. Contohnya di bidang pendidikan saja ya, kemarin sempat ramai kasus di Unpan dan juga UNAS ya, yang di sana terjadi semacam membeli nilai begitulah ya. Jadi dalam sistem itu nilainya misalnya dalam sistem itu nilainya diganti supaya bisa mendapatkan nilai. Bisa jadi dia nggak bayar, akhirnya dia dapat nilai atau nilainya nggak bagus jadi bagus. Itu sempat ramai ya. Itu di pendidikan. Kemudian yang ramai juga kemarin menyangkut artis ya, yang suaminya orang kaya itu kekayaan alam ya, pertambangan. Dikatakan terjadi penambangan ilegal terhadap timah yang korupsi bukan lagi miliaran, triliunan ya, ratusan triliun, sebesar 271 triliun adalah angka yang cukup besar. Itu di bidang infrastruktur juga nggak kalah juga ya. Dari penelitiannya Bank Dunia kan, salah satu sumber mereka untuk korupsi itu adalah memarkup. Jadi misalnya nilai proyek itu hanya 1 miliar jadi 2 miliar. Itu bisa markupnya 40% lebih. Sedangkan KPK sendiri bilang untuk infrastruktur ini ya, dari 100% anggaran
realnya itu hanya 50%. Jadi kalau membuat satu bangunan, suatu jalan, misalnya biayanya itu 100 miliar, yang real terpakai itu hanya 50 miliar. Kemana 50 miliarnya gitu? Ya larinya kepada para koruptor. Iya, bacakan mereka yang 50 miliar itu infrastruktur. Nah, yang tidak kalah mewujudkan itu kemarin yang kasus kuota haji ya. Jadi kuota haji Indonesia itu kemarin sekitar 213.320 jatahnya. Nah, dari undang-undang itu ada 2 macam jenis haji, ada reguler, ada yang khusus. Nah, haji khusus ini harusnya 8%. Kalau dari 213.000, 8%-nya itu hanya 19.000. Tapi ternyata kemarin kuotanya malah ditambah sebesar 27.000, hampir 28.000, 27.680. Ini juga kemarin masuk dipertanyakan oleh DPR ya, kok bisa melebihi? Karena kan kalau khusus itu tentu biayanya kan jauh lebih besar. Haji yang reguler itu sekitar 60-an juta gitu, kalau haji khusus kan bisa sampai 200 juta. Ketika kuotanya nambah, yang harusnya untuk haji reguler tapi malah dialihkan untuk haji khusus, dan ini udah lebih dari batas yang ditetapkan undang-undang, maka dikatakan ada indikasi korupsi di dalamnya. Ya. Itu ya. Yang paling baru kemarin itu kasus impor, katanya begitu. Ada korupsi dalam kasus impor gula, sekarang dalam proses di pengadilan ya. Atau ada salah satu ketua partai yang kemudian dikatakan jalan-jalan naik pesawat jet pribadi. Nah itu juga kan ada yang mengatakan kok bisa sih gitu kan ya, dapat gratis misalnya naik pesawat jet pribadi karena dengan posisi dia gitu kan, ini tidak mungkin tidak ada. Jadi kasus korupsi ini sudah menunjukkan, dan ICW itu mencatat ada peningkatan kasus di tahun 2012 ya. Itu hampir di semua sektor pemerintahan, yang dari 2016 sampai 2021 kerugiannya itu mencapai 47,9 triliun. Belum lagi korupsi di desa, kan desa-desa itu mendapatkan dana ya. Dulu di 2016 kasusnya hanya ada 17 kasus dengan tersangka 22. Nah sekarang di 2023 tahun kemarin berarti ya, itu ada 155 kasus dengan 252 tersangka. Bahkan pimpinan KPK-nya nih, Firly Bahuri itu ya, itu ditetapkan sebagai tersangka. Karena apa? Karena kasus pemerasan tersangka korupsi di Kementerian Pertanian. Itu jadi wah gitu ya, sudah di berbagai bidang gitu kan, dari mulai level yang paling atas sampai level di bawah itu ya, mereka melakukan korupsi. Itu ya tentang fakta korupsi pada saat ini. Nah, terakhir itu kita masuk ke pertanyaan terakhir, pesan dari Umi gitu ya untuk kita di generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan gitu, untuk menghindari nih hal-hal korupsi ini. Tadi kan udah dijelaskan terkait penghindarannya. Sebenarnya tadi ada satu poin lagi sih. Jadi di dalam Islam itu tadi Islam melakukan perhitungan terhadap aparatur negara ya, kekayaannya maksudnya. Kekayaan negara itu harus dihitung setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya ada yang kayak sekarang ya, pegawai negara yang misalnya punya rekening gendut gitu, punya rekening gendut sampai melampaui batas, padahal gajinya misalnya cuma 10 juta atau 5 juta, tapi wah ini ternyata rekeningnya gajinya kok fantastis. Nah ini berarti dia melakukan ya, seperti itu, dan itu rutin harusnya negara lakukan. Dan terkait generasi muda khususnya para mahasiswa-mahasiswi ya, agar kelak ketika menjadi seorang pegawai, baik pegawai swasta ataupun pegawai negara ya, dan pegawai negeri sipil atau siapapun Anda semua gitu.
untuk tidak melakukan korupsi seperti ini. Masuk kasus korupsi yang marak di Indonesia. Tentunya tadi seorang pemuda atau seorang muslim kita harus menyadari bahwa kita adalah seorang muslim. Kita adalah seorang muslim dan kita bangga dengan kemusliman kita ya. Bangga dengan keislaman kita. Kita harus dibina. Tentunya kita harus dibina. Karena manusia itu tadi ya jiwa yang terus keimanannya naik turun. Kalau nggak dibina, nggak dibina oleh gurunya, nggak dibina oleh para orang tuanya, bagaimana dia akan menjadi pribadi muslimah yang baik gitu. Apalagi dengan gempuran arus modernisasi yang semakin kencang ya. Sekarang ngeri sekali mahasiswa sekarang generasi Z yang mungkin hanya ada yang berpikirnya kuliah itu cuma datang, duduk, diam, D3. Ada nggak mahasiswa D3? Ada ya. Jadi dia ke kuliah itu cuma disuruh orang tua saya. Udah yang penting datang, duduk, diam. Nyampe di kuliah nggak serius, boro-boro mengikuti pembinaan. Jadi ke kampus aja, misalnya dia kayak yang nggak semangat. Jadi dari pembinaan secara individu harus benar-benar dijaga, ya. Harus mengikuti kajian-kajian yang tadi mengarah benar-benar ke diri kita. Jadi kajian yang benar-benar membuat kita tadi hijrah, ya, menyadari bahwa kekuatan akidah itu harus benar-benar ditanamkan dalam jiwa. Jangan sampai cuma taklimnya aja, tapi ininya akidahnya tidak kuat. Emang contohnya gimana sih akidahnya enggak? Ya kayak tadi, dia ngerasanya udah ngaji, dia ngerasanya udah hadir ke kajian, ke seminar, kemana-mana, tapi rasa takut kepada Allahnya tidak ada. Misalnya mahasiswa pacaran, jadi bilang ke orang tuanya mah enggak, tapi nyatanya di kampusnya bukannya belajar malah pacaran. Ini contoh akidah yang tidak kuat. Nah kalau dari akidahnya saja dia tidak kuat, dia merasa tidak diawasi kan sama Allah. Berarti kan dari sisi akidahnya ada yang bermasalah, belum kuat. Dan yang paling penting untuk seseorang itu terhindar dari perbuatan maksiat dan apapun maksiat itu, tadi terutama terkait korupsi ya tadi menghadirkan Allah dalam hatinya. Kita tuh senantiasa diawasi Allah dimanapun kita berada. Kalau orang udah takut sama Allah ya, dia keimanannya mantap, akidahnya kuat, insya Allah dia menghindari dan tidak akan berani terjerumus ke dalam maksiat. Apalagi dosa-dosa kecil juga kan dia hindari. Terus yang kedua, menjadi mahasiswa itu adalah agent of change. Ya. Bukan hanya sekedar tadi mahasiswa D3, dan banyak sekali mahasiswa D3 itu sekarang ini. Ya rasa senyum-senyum. Ya, jadi jangan jadi mahasiswa D3. Saya tekankan di sini. Kita itu harus berkontribusi. Terutama kita sebagai seorang muslim ya. Kita menyadari seorang muslim itu nggak hanya soleh sendiri gitu, nggak hanya benar sendiri, tapi kita juga harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Beramar ma'ruf nahi mungkar gimana? Ketika melihat teman kita melakukan kesalahan ya kita tegur. Ya, kita tegur. Ada tindakan yang kita lakukan, kita nasihati, tidak cuek. Kebanyakan masih sekarang cuek aja ya. Temannya melakukan kesalahan, biarin aja dia sendiri, urusan dia, gue lo. Padahal kayak gitu nggak bagus sih. Jangan ya, apalagi sebagai seorang muslim ya. Aktif dalam kegiatan pembinaan yang tadi ke arah akidah kita supaya kuat. Beramar ma'ruf nahi mungkar sebagai pengumuman dakwah. Mahasiswa itu kan sebagai pengumuman dakwah ya. Jadi ilmunya itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain, dimanfaatkan untuk dirinya dan orang lain. Kalau untuk soleh sendiri aja sih gampang, tapi kan apakah Nabi Muhammad juga soleh sendiri aja? Enggak. Soleh sendiri aja enggak Nabi Muhammad? Enggak kan? Beliau menyolehkan diri
beliau adalah orang yang maksum ya, terjaga, tapi beliau juga tadi berdakwah juga kepada kaumnya. Ya kita pun umatnya bukan hanya soleh sendiri, tapi beramar ma'ruf nahi munkar, berdakwah juga. Dan tadi menyadari peran mahasiswa itu benar-benar vital ya, jangan hanya menjadi mahasiswa yang ya kayak gitu aja lah. Maksudnya yang penting kita sih menuntut ilmu, udah cukup gampang. Kalau cuma menuntut ilmu aja sih, datang ke kampus jam 12 pulang, udah nanti ditanya sama orang tuanya, udah deh ininya, udah. Berani mengkritisi mahasiswa, berani mengkritisi. Kalau salah katakan salah, benar katakan benar, itu mahasiswa. Mahasiswa itu kayak gitu, agen of change, menjadi perubahan. Ya, agen perubahan. Agen perubahan itu yang bagaimana sih? Ya tadi, bukan hanya menjadi mahasiswa yang apatis, individualis, nggak peduli dengan bangsanya. Bangsanya lagi kayak begini, Indonesia lagi nggak baik-baik saja deh. Tapi kita cuek, itu sih bukan urusan saya sih belajar aja, saya sih ini aja, tugas saya sih. Nah ini mahasiswa individualis ya. Tidak bisa mengkritisi, tidak mau mengkritisi. Ada kenaikan BBM dia diam aja misalnya. Kalau dulu mahasiswa kalau ada kenaikan BBM dia berani demo. Sekarang berani nggak? Ya mengkritisi pemerintah. Itu tugas mahasiswa. Terus kalau mahasiswanya nggak aktif, nggak berani bersuara, siapa lagi? Misalnya masyarakatnya enggak, ya mahasiswanya juga enggak, ya yang di atasnya nanti tambah-tambah. Nggak ada yang mengkritisi, nggak ada yang menasehati. Apa yang akan mereka lakukan? Menindas seenaknya, berbuat zalim seenaknya. Tugas kalian sebagai mahasiswa ya, untuk tadi. Jadi menyampaikan apresiasi suara rakyat. Kalau bukan para akademisi nanti siapa? Apalagi sekarang dengan arus modernisasi yang sangat besar, dengan program moderasi beragama ya, itu mahasiswa nggak bisa loh asal telan-telan aja. Iya harus punya filter yang bagus sebagai mahasiswa. Kalau memang tidak sesuai ya, kalau memang itu tidak sesuai dan ini kok kayaknya aneh ya, ini kayaknya janggal ya, kayaknya tidak sesuai deh, ya kita katakan, nggak perlu takut dan nggak perlu malu. Itu tugas mahasiswa. Terus tadi mengikuti pembinaan yang rutin ya, jadi seorang muslimah yang baik. Terus yang kedua tadi poinnya, jangan menjadi mahasiswa yang individualis, apatis, apalagi individualis. Walaupun kalian generasi Z ya, nggak ada yang bilang generasi Z itu generasi strawberry. Apa tuh generasi strawberry? Jadi kelihatan cantik di luar ya, asem, ternyata dari dalam asem. Janganlah ya. Iya, kalian harus bisa tadi menghapus image itu. Walaupun sekarang kita generasi Z, tapi buktikan bahwasanya kita bukan generasi Z yang seperti mereka. Kita adalah generasi Islam yang peduli kepada bangsa. Jadi peduli kepada bangsa itu bukan ngomong, ya kita cinta Indonesia, kita cinta negara kita, tapi kenyataannya dia sendiri berbuat kerusakan. Misalnya dia sendiri tidak berkontribusi untuk bangsa, males-malesan ya, tidak kritis, terus tadi menjadi mahasiswa yang D3, seala kadarnya kayak gitu. Mana bukti cintanya? Kan bukti cinta kan maksudnya kita mengatakan cinta kan perlu dibuktikan. Jangan hanya sekedar ya kita cinta orang tua kita, tapi kitanya di kampus kuliahnya gimana? Misalnya nggak karuan, ikut pergaulan yang salah seperti itu. Alhamdulillah nih. Jadi bukti kita sayang kepada orang tua, kita serius kuliah dan tadi
kita juga harus bisa menjaga pergaulan kita sebagai mahasiswa, karena dari pergaulan loh, dari circle seseorang misalnya bersirkel dengan orang-orang yang nggak baik dari zamannya kuliah. Maaf, misalnya dia dari zamannya kuliah udah bersirkel dengan orang-orang yang nggak baik, yang suka nipu-nipu, yang suka bohong, ya. Dia organisasi orang-orang yang kayak gitu, suka memanipulasi misalnya. Nah, nanti sampai dewasa, sampai dia lulus, itu akan ke bawah tuh kebiasaan buruk itu. Karena tadi dia bersirkel dengan orang yang salah, ya. Nanti sampai dia menjadi pegawai, seorang pegawai, atau dia menjadi seorang pegawai swasta ataupun pegawai negara, ya. Nanti itu penyakit itu akan terus ada. Jadi awas, circle juga bahaya. Kalau kita tidak pandai memilih circle, ya, tidak pandai memilih teman, nah, ini bisa kehancuran yang didapat. Apalagi kita di kampus itu kan ada organisasi ya, kita juga harus bisa memilih tuh organisasi yang kira-kira mengarah kepada tadi kelulusan iman kita, ya. Safety untuk iman kita, ya. Untuk keimanan kita, untuk lingkungan kita, agama kita. Harus benar-benar jangan sampai ikut organisasi yang hanya berfoya-foya, hanya kumpul-kumpul nggak jelas, nggak manfaat. Banyak sekali lah mahasiswa di kampus yang dia ikut organisasi hanya kumpul-kumpul nggak jelas, ditanyain kumpul apa deh sampai malam, laki-laki perempuan misalnya. Nah itu dihindari. Jadilah muslim yang baik, muslimah yang baik. Karena apa yang antuna semua lakukan hari ini nanti akan berdampak ke beberapa tahun. Hasil survei mana tadi itu ya, survei tentang pemuda ya. Dikatakan bahwa korupsi itu merupakan salah satu kasus yang pemuda itu merasa interest gitu ya, tertarik gitu. Itu sekitar 42%. Ini surveinya remaja 13 sampai 17 tahun ya. Jadi mereka merasa kasus topik korupsi ini menarik minatnya lagi. Dan pemuda ini, remaja ini juga merasa bahwa mereka itu bisa ikut berperan serta dalam memperbaiki kondisi yang ada gitu ya. Mereka termotivasi untuk memperbaiki permasalahan yang ada, diantaranya adalah kasus korupsi. Nah itu, ini sebuah potensi ya. Ini adalah sebuah potensi bahwa remaja itu punya kepedulian. Apa yang perlu dilakukan? Ya berharap idealismenya itu terus dipertahankan, selesai sekolah, selesai kuliah itu tetap dipertahankan,